Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali bisa berkumpul kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, beribadah kembali di gereja kita, Gereja Pentakosta Indonesia, Gereja Wisata. Itu semua karena anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seminggu Tuhan telah izinkan kita melakukan segala aktivitas pekerjaan kita, mulai dari kita keluar dari rumah, pulang dengan sehat tanpa kerusakan atau apapun, itu karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saatnya kita harus menyembah Dia. Kita datang dengan penuh kerendahan hati. Segala beban Bapak Ibu Saudara terkasih, tinggalkan dulu, tanggalkan dulu. Berikanlah hatimu, tubuh, jiwa, ragamu untuk memuji dalam nama Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Dengan sungguh kita akan pujian ini. Katakan saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dengan sungguh kita akan pujian ini saat ku menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hanya kepada Yesus saja kita akan puji. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu.
Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu memenuhi baik-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat. Amin Tuhan, haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita bersedang doa. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita akan serahkan ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Karena kita tahu, Tuhan pelihara kita. Burung saja Tuhan pelihara, tumbuh-tumbuhan saja pelihara. Saya percaya bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita akan pujian ini dengan sungguh. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan mengangkat tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita akan puji ini dari awal Bapak Ibu dengan sungguh katakan, oh, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja.
cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan berfirman tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat kau berus Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Saat Tuhan tahu, saat menangis Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berhati. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk hadir dalam ibadah-Mu Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Engkau yang urapi Tuhan buat setiap pemain musik, WL, singer, juga yang melayani hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang tutup bungkus mereka, Tuhan yang urapi mereka supaya Tuhan boleh pakai melalui mereka untuk membawa jemaat-Mu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau yang tutup bungkus Tuhan, juga kami mau berdoa bagi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lidah, bibir dan segala kekuatannya Tuhan, bukan karena hebatnya melainkan karena kekuatan-Mu yang menganugerahkannya Tuhan. Kau yang urapi Tuhan supaya apa yang Dia boleh sampaikan merupakan perpanjangan dari suara-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu. Engkau urapi dan berkati Tuhan dalam pekerjaannya, pelayanannya, kesehatannya. Apapun yang dia lakukan boleh berhasil, apapun yang boleh dia kerjakan itu boleh menjadi berkat ya Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati juga setiap jemaat yang boleh hadir pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang pulihkan setiap kesusahan mereka, Engkau yang pulihkan buat setiap kelemahan mereka ya Bapa. Engkau yang pulihkan buat setiap kekhawatiran mereka Tuhan, sehingga ketika mereka pulang nantinya tidak sama dengan saat mereka datang, karena Tuhan yang memberikan sukacita bagi mereka, sehingga saat pulang nanti Engkau boleh menganugerahkan damai sejahtera ya Tuhan, sehingga kami yang boleh hadir saat ini boleh menjadi representatif dari Engkau Tuhan, boleh menjadi gambaran Tuhan, sehingga mereka di luar sana boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang urapi dan berkati
Berkati juga Tuhan mereka yang saat ini belum hadir. Engkau yang lihat Tuhan. Jika mereka malas Tuhan yang berikan kerajinan. Jika mereka sakit Tuhan yang berikan kesembuhan Tuhan. Jika mereka memiliki permasalahan Tuhan yang berikan jalan keluar. Jika mereka yang hendak menuju ke tempat ini, kiranya Tuhan yang percepatkan langkah kaki mereka sehingga mereka boleh sama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan. Kau yang gelisahkan hati mereka untuk datang ke tempat ini. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersorak-sorai ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena hanya pujian penyembahan terbaik kita kita sampaikan kepada Tuhan. Dengan sungguh kita akan pujian ini. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita akan pujian ini. Katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Kita akan puji bagi Tuhan. Hatiku mengenanya. Bapak Ibu sudah terkasih Tuhan. Hatiku bernyanyian. Hatiku bernyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja Saleh. Sekali lagi. Oh, hatiku bernyanyian. Hatiku bernyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Raja, raja, jalan Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, jalan raja. Oh, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kita anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja yang tunjuk Bapak Ibu. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, aku anak raja dan engkau anak raja. Aku anak raja,
haleluya, 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 haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dipersilakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, pada saat pagi hari ini kita akan buka ruang kesaksian. Dibuka di ruang kesaksian, dipersilakan. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi, mungkin adik-adik kami, mungkin orang tua kami tempat ini yang ingin bersaksi, waktu yang tepat dipersilakan. Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, pada hari ini udah berapa bulan aku di Bandung, dan sebentar lagi ulang tahun aku yang ke-15 pada Selasa nanti tanggal 7. Aku bersaksi selama 15 tahun 14,5 tahun ya ke belakang udah dikasih berkat sama Tuhan, diperbolehkan untuk masih beraktivitas seperti biasanya, diperbolehkan untuk menjalani hari kayak biasa-biasanya. Dan nantinya saat aku umur yang ke-15, semoga aja aku bisa bisa berteman sama semua orang, bisa kayak mandiri lah di situ, karena kan di sana nggak ada apa-apa lagi, jadi di sana aku harus serba sendiri gitu ya. Doakan aja ini semakin hari aku semakin jadi anak yang lebih mandiri, bisa meninggalkan orang tua ya. Saya pada hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bersaksi, ya biar kita terus topang dalam doa adik kita, anak kita, mungkin anak saya juga sih ya, adik kita dan anak dan cucu tersayang, agar terus diberkati di usianya yang akan baru, ya kan belum ya, 2 hari lagi akan baru di tanggal 7 nanti, biar terus pertolongan Tuhan dalam studi, pekerjaan, pelayanan, masa depannya ditolong oleh Tuhan. Baik, jika Bapak Ibu ada lagi ingin bersaksi, ya, jika tidak ada, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan pujian bagi Tuhan, mujizat dalam bersyukur. Dan di akhir pujian kita nanti, kami minta Bapak Guru untuk membawa kita dalam doa persembahan kita.
Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Oh, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur sebab oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada di hadapan-Mu. Tidak sedetik pun Tuhan melupakan meninggalkan kami berjalan melewati hari-hari kami. Bahkan pertolongan Tuhan semakin hari semakin melihat dan nyata dalam hidup kami. Kami merasakan kasih Tuhan besar bagi kami. Perlindungan, pertolongan, dan arahan-arahan Tuhan ada bagi kami. Dan semuanya kami boleh lewati dengan penuh sukacita damai yang daripada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Allah yang telah membawa kami di hadirat-Mu saat ini. Bahkan semua yang telah kami lakukan akan berhasil. Semua yang kami lewati boleh kami lewati. Semuanya itu Bapa daripada Tuhan. Terima kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, sebagai ucapan syukur kami umat-Mu membawa persembahan kami di hadirat Tuhan. Tuhan melihat hati kami untuk memberikan. Tuhan melihat sebesar apa yang telah Engkau beri bagi kami. Sesungguhnya Tuhan tidak penting akan apa yang kami berikan saat ini. Karena semuanya yang kami dapat adalah daripada Tuhan. Yang kami berikan adalah hidup kami sesungguhnya. Hati kami terpaut kepada Tuhan. Hati kami bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh karena berkat-berkat yang besar itu bagi kami. Maka sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan, kami memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkatilah persembahan kami. Biarkanlah persembahan yang kami berikan kepada Tuhan semuanya tertuju hanya kepada Tuhan. Dan jadikan berkat bagi kami di gereja tempat ini. Biarkan berguna, bermanfaat bagi gereja-Mu di tempat ini. Biar berbuah menjadi banyak dalam menjangkau jiwa-jiwa. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah mengangkat tangan memberikan persembahan. Limpahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Berkati pekerjaan dan usaha mereka dan semua yang mereka lakukan. Nyatakan kuasa-Mu, mereka akan berhasil Bapa. Jauhkan mereka dari kegagalan, dari kebangkrutan, dan biarlah semua ini kami berikan hanya untuk Tuhan. Terimalah persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, dan para petugas untuk mengumpulkan persembahan kita. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak pimpinan sidang kita di tempat ini. Sebelum hambanya berdiri, kami serahkan di akhir nanti pujian kita, kami serahkan mimbar ini kepada hambanya. Kita akan pujian bagi Tuhan waktu yang tepat. Haleluya. Tuhan, beri di waktu yang tepat. Saya izin Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih
kejadian ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Puji Tuhan. Silakan duduk. Oleh karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bisa beribadah di tempat ini. Saya percaya satupun di antara kita tidak ada yang tidak punya masalah. Tapi karena kuasa Roh Kudus, Tuhan memampukan kita untuk bisa datang di tempat ini. Meskipun kita menghadapi berbagai masalah kehidupan, tekanan hidup, tekanan ekonomi atau apapun namanya, tapi Tuhan selalu berikan kita kekuatan. Karena seperti yang saya sampaikan hari Jumat yang lalu, bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun masalah kita. Asal kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan pasti melawat kita, pasti akan menolong kita pada waktu yang tepat. Seperti tadi pujian kita, Tuhan akan menolong kita, menjawab kita pada waktu yang tepat. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini. Saya memberikan tema Jehovah Jireh. Jehovah Jireh artinya adalah Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Baik, kita baca dari Kejadian pasal 22 ayat 14. Kejadian pasal 22 ayat 14. Sebenarnya Kejadian 22 semuanya, tapi saya ambil ayat 14 saja. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji Tuhan. Bicara tentang Abraham, Abraham adalah salah satu tokoh besar dalam Alkitab. Tokoh besar dalam Alkitab dan tokoh besar di dunia ini. Mengapa saya katakan tokoh besar di dunia ini? Dari keturunan Abraham lah lahir 3 agama besar di dunia ini. Yang pertama apa? Agama Yahudi atau Yudaism. Agama Yahudi itu juga dari keturunan Abraham. Kedua, agama Kristiani atau agama Kristen. Itu dari keturunan Abraham. Dan ketiga itu agama Islam. Agama Islam itu dari keturunan Abraham. Jadi 3-tiganya ini adalah agama besar di dunia yang disebut dengan agama Abrahamik. Bedanya apa? Kalau Yahudi, agama Yahudi, mereka percaya Allah Israel, Tuhan yang esa. Tapi mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Kristen, mereka percaya Allah Israel, Tuhan yang esa, tapi mereka percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ketiga adalah agama Muslim atau Islam. Mereka tidak percaya Allah Israel, mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka percaya Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nabi mereka adalah nabi yang terakhir menurut mereka adalah Nabi Muhammad. Itu bedanya. Tapi ketiga agama ini adalah lahir dari keturunan Abraham. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak diragukan lagi
bagaimana pertolongan Tuhan kepada seorang Abraham. Karena imannya, karena kesungguhannya, karena keyakinannya, karena hidup persahabatannya dengan Allah, sehingga nama Abraham termasyhur di seluruh bumi sampai saat ini. Kita ini lahir dari keturunan Abraham, dari keturunan Ishak. Islam itu lahir dari keturunan Abraham, keturunan Ismail. Kalau Yahudi memang itu leluhurnya, leluhurnya dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang mau saya sampaikan di sini, bahwa ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup erat dengan Tuhan, beriman sepenuhnya, bukan setengah-setengah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita besar. Puji Tuhan. Kita boleh belajar dari Abraham. Apa sebenarnya yang disediakan Allah bagi Abraham dalam cerita ini? Dalam cerita ini tadi kan Allah menyediakan, Tuhan menyediakan. Apa sebenarnya yang Allah sediakan bagi Abraham? Ayat 13. Ada yang bisa bantu saya baca 13? Ayat 13. Bantu saya baca ayat 13. Kejadian 22 ayat 13. Kejadian 22 ayat 13 bunyinya demikian. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Tanduknya tersangkut dalam belukat. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya kepada korban bakaran pengganti anak. Tuhan menyediakan. Dia menoleh ke belakang, ternyata Tuhan sudah menyediakan. Ini yang Tuhan sediakan. Dia telah menyediakan domba di belakang. Inilah yang Allah sediakan kepada Abraham dalam cerita ini. Kita lanjut ceritanya. Allah menyediakan pemulihan bagi perasaan dan hati Abraham. Kenapa? Sampai disebutkan di sini perasaan dan hati Abraham. Kebayang gak Bapak Ibu? Ishak itu lahir pada usia Sarah ke-90 tahun dan usia Abraham ke-100 tahun. Barulah Ishak ini lahir. Istilahnya Ida udah nenek-nenek dan sudah kakek-kakek. Umur ibu kita berapa Pak Bro? 70 atau 80-an Pak? 80-an, Pak Guru lupa. 80-an. Umur mama saya 75 tahun. Berarti Sarah itu masih di atas ibu-ibu kita ini. Bayangkan kalau misalnya kedua ibu-ibu kita ini masih hamil. Apa yang gak jadi bahan ketawaan? Tapi Sarah melahirkan atau hamil dan melahirkan pada usia ke-90 tahun. Abraham sudah usia 100 tahun. Ini adalah anak yang ditunggu-tunggu. Anak emas lah, kalau istilah zaman sekarang. Setelah anak itu lahir, apa kata Tuhan? Abraham, persembahkan anak itu kepadaku. Secara manusia, Abraham sedih enggak? Terluka enggak hatinya secara manusia? Pasti sedih, pasti terluka hatinya. Tuhan tahu itu. Tapi kenapa Tuhan mau melakukan itu? Dia ingin melihat Abraham ini bagaimana imannya kepada Tuhan. Apakah segala sesuatu dipersembahkan untuk Tuhan? Atau hanya ketika dia susah menjerit-jerit kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, teriak-teriak kepada Tuhan. Ketika dia sudah punya, masih mau nggak mempersembahkan kepada Tuhan? Itu yang Tuhan lihat. Tuhan ingin melihat kesungguhan hati Abraham kepadanya. Dan ternyata Abraham tidak berbantah-bantah. Ketika Allah meminta, persembahkan anak itu kepadaku, Abraham mempersembahkan, walaupun hatinya sedih, walaupun hatinya terluka. Nah, Allah menyediakan ini bagi Abraham. Tujuannya apa? Untuk memulihkan perasaan dan hati Abraham yang tadi sedih, yang tadi terluka. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan itu bukan tidak punya perasaan, saudara. Kalaupun Tuhan minta apa-apa dengan kita, melakukan apa-apa untuk Tuhan, walaupun bagi kita sebenarnya susah, sulit, sakit,
Ingat, Tuhan akan memulihkan perasaanmu, Tuhan akan memulihkan hatimu, asal engkau benar-benar beriman kepadanya. Puji Tuhan. Jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang meminta, berikan. Kalau itu kehendak Tuhan, lakukan untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan, jangan banyak pertimbangan. Gimana ya kalau saya berikan ini nanti? Aduh, sakit ini, sulit ini. Akhirnya kita tidak mau melakukan. Padahal Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan yang menghendaki, maka Tuhan pasti akan mempersiapkan segala sesuatu jalan keluar. Kalaupun hati kita terluka, kalaupun kita sedih, Tuhan akan menyediakan jalan keluar bagi kita. Ya. Apakah yang disediakan Allah bagi Abraham dalam cerita ini lagi? Ayat 17 dan 18. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menyediakan ini. Nah, Tuhan menjanjikan ini. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Yang kedua, keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Luar biasa. Setelah memberkati melimpah-limpah, Dia juga akan memberikan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Berikutnya, keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Halo, ini luar biasa. Tuhan memberikan keturunan yang kuat, yang hebat, yang bisa menduduki kota-kota musuh. Jadi Dia tidak memberikan keturunan yang asal-asalan. Dia tidak memberikan keturunan yang lemah. Memberikan keturunan yang bisa menduduki kota-kota musuhnya. Dan terakhir, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Tadi saya sudah awali. 3 agama terbesar di dunia saat ini adalah dari keturunan Abraham. Agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Dari keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Luar biasa. Apa maksudnya? Yang pertama, ini bicara tentang materi. Tuhan mencukupkan materi buat Abraham. Yang kedua, jumlah manusia. Melalui keturunan Abraham, jumlah manusia yang berlaksa-laksa ini ada. Dari keturunannya lah lahir bangsa yang besar. Dari keturunannya lah lahir bangsa yang diberkati. Keturunan yang diberkati. Kemudian kualitas manusia. Dikatakan tadi, keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Tadi saya katakan, Dia tidak memberikan kepada Abraham keturunan yang lemah, keturunan yang bodoh, keturunan yang wan prestasi, tapi Dia memberikan keturunan yang berkualitas. Ya, saudaraku, dan yang terakhir, manusia rohani. Dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat. Manusia rohani. Jadi luar biasa apa yang Allah sediakan bagi Abraham. Materi Dia sediakan, jumlah manusia Dia sediakan, kualitas manusia disediakan, dan manusia yang rohani Dia sediakan. Lengkap sudah. Sempurna sudah apa yang Tuhan sediakan kepada Abraham. Puji Tuhan. Semoga fokus mendengar firman Tuhan hari ini. Karena kalau saudara fokus mendengar firman Tuhan, saudara akan diberkati. Haleluya. Tapi ketika saudara tidak fokus mendengar firman Tuhan, maka berkat itu akan lari. Saya percaya kita tidak mau berkat itu lari dari kita. Kita mau berkat Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Oleh karena itu fokus mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Kita sudah capek-capek datang di tempat ini untuk beribadah. Kalau kita tidak fokus mendengar firman Tuhan, sia-sia sudah. Puji Tuhan. Mari lanjut. Abraham. Ini tadi kita bicara Abraham. Apa ini? In the mouth of the Lord is shall be seen. Apa artinya ini? Apa artinya, Keti?
Di atas gunung Tuhan hal itu disediakan. Di atas gunung Tuhan hal itu disediakan. Apa itu yang disediakan di atas gunung Tuhan? Jehovah Jireh. Apa tadi Jehovah Jireh? Menyediakan. Allah menyediakan. Jadi di atas gunung Tuhan itu Allah menyediakan. Kapan Allah menyediakan itu? Ketika ada bahasa Ibrani namanya nisa, mencoba. Ketika Abraham mencoba melakukan semua kehendak Allah. Perhatikan sekali lagi. Ketika Abraham mencoba mau melakukan semua kehendak Allah, maka Allah menyediakan di atas gunung Tuhan. Haleluya. Bagi kita, ketika kita juga mau melakukan semua kehendak Tuhan dengan iman, maka Allah akan menyediakan bagi kita apapun yang kita butuhkan. Kenapa kadang-kadang Allah tidak menyediakan bagi kita yang kita butuhkan? Karena kita tidak pernah mau melakukan apa yang Tuhan mau. Abraham mau melakukan. Tadi saya katakan, sampai Allah bilang, anakmu itu persembahkan kepadaku. Dia persembahkan. Dia mau melakukan apapun. Maka Allah mau menyediakan bagi Abraham. Jehovah Jireh. Katakan sama-sama Jehovah Jireh. 1, 2, 3. Jehovah Jireh. Artinya Tuhan menyediakan. Jangan lupa ya, Jehovah Jireh artinya Tuhan atau Allah menyediakan. Kata Ibrani tadi saya katakan nisa, itu nanti mencoba. Dalam ayat 1 menunjuk kepada sebuah ujian yang akan mengungkapkan iman Abraham dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh bentuk ujian yang lain. Tidak bisa dilakukan dengan bentuk ujian yang lain. Menyerahkan anaknya, itu tidak bisa dilakukan dengan bentuk ujian yang lain. Tidak bisa digantikan ujian itu. Tidak bisa digantikan. Satu-satunya jalan, serahkan anakmu, persembahkan anakmu. Mungkin kalau dikasih alternatif ke Abraham misalnya, mau menyerahkan anakmu atau mau menyerahkan semua harta bendamu, pasti Abraham pilih, saya menyerahkan harta benda saya. Daripada saya menyerahkan anak saya, ambil harta benda saya. Tapi Tuhan tidak memberikan pilihan. Persembahkan anakmu, sembelih anak itu buat aku. Abraham mau melakukan enggak? Abraham mau melakukan tidak? Mau. Kenapa? Karena begitu sungguhnya kuatnya imannya kepada Allah yang hidup. Haleluya. Nah, itulah nisa tadi, mencoba, yang menunjuk kepada sebuah ujian, mengungkapkan iman Abraham yang tidak bisa digantikan dengan cara yang lain. Harus menyerahkan anaknya. Akhirnya Abraham mengalami yang namanya Jehovah Jireh. Abraham mengalami berkat Tuhan yang selalu disediakan. Dalam kesulitan itu ternyata Tuhan menyediakan. Kejadian pasal 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ini adalah komunikasi yang berhasil dengan Allah. Komunikasi yang baik. Makanya kenapa saya selalu marah, selalu ngomel kalau saya memanggil seseorang, memanggil anak-anak di tempat ini. Misalnya, Joy, diam aja. Joy, diam aja. Joy, oh iya. Saya suka marah. Ini bukan Joy, maksudnya ini contoh. Saya suka marah. Kenapa? Ya kita aja kesel kalau dipanggil nggak jawab. Bagaimana? Makanya kalau udah dipanggil berkali-kali, dijawab ketiga kalinya, saya udah malas ngomong. Tadinya mau ngomong, akhirnya lupa apa yang saya omongin. Kenapa? Kesal duluan. Tapi Abraham tidak pernah tutup mulut dan tutup telinga mendengarkan perkataan Tuhan. Dan dikatakan di sini Allah berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya apa? Ya Tuhan.
Nah, saya maunya seperti itu. Untuk anak-anak muda semuanya, siapapun, ya, kita. Kalau kita dipanggil, Devan, iya Pi, nah, langsung jawab. Yang misalnya Devan, Devan, baru diteriak Devan, oh iya. Padahal sebenarnya dengar tapi nggak mau jawab. Ini coba contoh Abraham, ya, contoh Abraham. Ketika dia dipanggil Tuhan, dia tidak pernah menunda-nunda untuk menjawab perkataan Tuhan. Allah bilang, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Abraham, ya Tuhan. Itu komunikasi yang berhasil dengan Allah. Ketika komunikasi kita itu berhasil, maka Allah juga senang. Abraham ini begitu menghargai saya. Saya mau aja langsung dia jawab. Nah, ini komunikasi yang berhasil dengan Allah. Alkitab sebagai standar mutlak dalam komunikasi kita dengan Allah. Ketika kita mau berkomunikasi dengan Allah, ya, bicara dengan Allah dengan standarnya itu Alkitab. Kalau standarnya Alkitab, berarti harus bicara dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, pikiran yang jernih, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dalam firman. Ini standar kita. Standar kita berbicara dengan Tuhan adalah Alkitab. Itu standar mutlak. Kejadian pasal 22 ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini adalah ketaatan. Ketika Allah menyuruh dia, Abraham, bawa anak itu ke sana. Dia berangkat. Dia tidak nanya, kenapa Tuhan? Buat apa Tuhan? Nanti persembahkan anak itu kepadaku. Dia nggak nanya-nanya, buat apa Tuhan saya persembahkan? Kan ini saya udah nunggu lama. Baru juga saya senang-senangnya ngelihat Isa lagi lari-lari, lagi lucu-lucunya. Masa udah diminta? Nanya nggak begitu? Enggak. Bawa anak itu ke sana. Ya Tuhan. Ketaatan. Itulah ketaatannya. Taat. Apapun yang disampaikan oleh Allah, apapun yang diminta oleh Allah, taat. Langsung dia lakukan. Kenapa? Karena dia menganggap penting apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dia menganggap penting perkataan Allah seperti yang diperintahkan. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, tadi malam juga saya menyampaikan firman Tuhan sama anak muda di tempat ini. Saya mengatakan apa? Judul firman Tuhan tadi malam apa? Temanya? Anak kurang ajar karena kurang diajar. Apa Joy? Anak kurang ajar karena kurang diajar. Yang kencang Joy. Anak kurang ajar karena kurang diajar. Anak kurang ajar Anak kurang diajar. karena kurang diajar. Itu firman Tuhan tadi malam. Bagaimana saya menjelaskan tadi malam? 1, tidak boleh membantah orang tua. Apalagi tidak boleh berlaku kasar. Dan udah. Kalau tidak boleh membantah orang tua, kenapa tidak boleh membantah orang tua? Karena orang tua itu siapa? Wakilnya. Kenapa anak muda yang ngomong ya? Kenapa tidak boleh membantah orang tua? Mereka takut dengan firman Tuhan itu tadi malam. Saya tanya, siapa di sini yang tidak pernah membantah orang tua? Untuk semua. Siapa di sini yang tidak pernah mengecewakan orang tua? Tunduk semua. Nggak apa-apa, yang penting kan bertobat. Haleluya. Nah, menganggap penting seperti yang diperintahkan. Apapun yang disampaikan oleh orang tua kita, ini sebagai wakilnya Tuhan yang kita lihat, lakukan. Jangan berbantah-bantah sama orang tua.
Kalau engkau berbantah-bantah sama orang tua, sama aja engkau berbantah-bantah dengan Allah. Amin. Kalau kau mengatakan, Tuhan engkau maha baik, aku memujimu Tuhan, apapun yang kau mau aku lakukan, kata ibunya, Joy, masak dong nasi. Masak mulu. Padahal dia baru bilang, Tuhan aku mau lakukan apa yang maumu. Kata bapaknya, Joy, tolong beli ini dulu ke warung. Baru juga nyampe di rumah dia disuruh. Jadi ingat, kalau mau membuktikan engkau tunduk kepada Allah, harus buktikan dulu dengan Tuhan yang engkau bisa lihat, yaitu patuh kepada orang tua. Nah, ini Abraham ini menganggap penting setiap perkataan Allah. Dia tidak pernah berbantah-bantah. Coba lihat ini. Ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya. Itu karena sudah diperintahkan oleh Allah. Dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujalnya beserta Ishak, anaknya. Ya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Dia membelah kayu. Kayu itu dibawa nanti, malah disuruh Ishak itu menggendong kayu itu. Nanti buat ngebakar si Ishak. Abraham belum tahu kalau sudah disediakan itu domba. Dia tidak tahu. Yang penting dia tahu Allah minta anakku, ya udah saya persembahkan. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia tidak berbantah-bantah. Jadi kita juga kalau kita disuruh, diperintahkan itu janganlah berbantah-bantah. Tadi malam saya katakan, kecuali kalau misalnya Pak Guru nyuruh Ray, itu ada motor di sana kuncinya ketinggalan, bawa sini ya kita jual. Nah, boleh dilawan itu. Apa yang gak benar ini? Masa suruh anaknya nyuri, nyolong? Tapi selagi orang tua itu menyuruh kita, memerintahkan anak-anaknya dengan hal yang baik, lakukan. Jangan banyak berbantah-bantah. Engkau pasti diberkati. Dedi, apa kunci utama supaya kita menjadi orang yang diberkati? Suaranya gede dong, tapi di depan itu cek suaranya. Apa kuncinya Dedi? Menghormati orang tua Dan menaati orang tua. kalau engkau mau diberkati, kalau engkau mau kaya, kalau engkau mau jadi orang ternama, orang besar, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya panjang umurmu di tanah yang berikan Tuhan kepada. Haleluya. Ayo belajar kepada Abraham. Ketaatan berikutnya 22 ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Nah, disuruh tinggal nih bujangnya. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Dia beserta anaknya Ishak pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Dia masih bicara begitu. Saya akan ke sana dengan Ishak. Kami akan sembahyang. Padahal sebenarnya bukan. Dia ingin menyembelih Ishak. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Disuruhlah Ishak itu memikul kayu itu untuk membakar Ishak sendiri. Apa esensinya ini? Keteguhan hati. Keteguhan hati Abraham. Dia tidak bimbang. Saya akan persembahkan ini. Saya akan menyembelih anak ini karena Allah minta. Keteguhan hati. Percaya. Ya, bahwa mungkin Abraham berpikir, kalau Allah yang memberikannya, Allah meminta, ya saya berikan. Ini milik Tuhan. Keteguhan hati. Kita tidak boleh goyah, tidak boleh bimbang, tidak boleh galau. Beriman kepada Tuhan. Harus teguhkan hatimu seperti Abraham. Engkau pasti akan diberkati. Rela melaksanakan perjalanan yang jauh ke gunung itu, Gunung Moria, dan menyingkirkan penghalang dan kasih kepada Allah melebihi segalanya. Karena kasihnya kepada Allah si Abraham ini, dia mau melakukan semuanya. Dia menyingkirkan segalanya. Dia menyingkirkan segala ketakutan, kegalauannya, kekhawatirannya. Dia singkirkan semua demi cintanya kepada Tuhan.
keteguhan hati. Yang berikutnya 22 ayat 5, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Dia masih belum beritahu kepada Ishak siapa yang dikorbankan. Ishak bertanya, mana anak domba yang mau dikorbankan, Pak? Kata Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Dia mengatakan ini bukan karena dia tahu ada anak domba, tapi hanya alasannya kepada anaknya Ishak. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini bicara tentang iman. Iman Abraham yang luar biasa kepada Tuhan. Jadi pertama tadi apa? Apa tadi yang pertama? Lupa. Ketaatan, kedua, ketiga, iman. Ya. Ibrani pasal 11, 17, 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya lanjutkan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 22 ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ya. Ini bicara tentang pelayanan. Sebesar apapun tantangan, kesulitan, segalau apapun hati kita, lakukan pelayanan. Sekhawatir apapun engkau, seketakutan apapun engkau, lakukan pelayanan. Abraham ini dalam suasana sulit, menyembelih anaknya, tapi dia melakukan pelayanan itu. Dia menyusun, mendirikan mezbah itu, disusunnya kayu, diikatnya Ishak. Itu pelayanan. Dia melakukan itu untuk Tuhan. Walaupun hatinya sedang khawatir, sedang galau, sedang sedih, sedang terluka hatinya, tapi dia melakukan pelayanan. Haleluya. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun ujian hidup kita, lakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Engkau pasti akan diberkati. Puji Tuhan. Pelayanan Abraham. Kemudian berikutnya, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Ya, ini tadi Allah menyediakan pemulihan bagi perasaan dan hati Abraham. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Apa yang Allah sediakan bagi dia? Materi, jumlah manusia, kualitas manusia, dan manusia rohani. Jehovah Jireh, Allah menyediakan ketika mau mencoba, mau melakukan dengan iman semua kehendak Allah, sehingga yang dilakukan Abraham ini bisa menjadi teladan bagi kita. Komunikasi yang berhasil dengan Allah, karena ketika Allah bicara, dia tidak menunda-nunda untuk menjawab. Hai Abraham, sahut Abraham, ya Allah, ya Tuhan. Komunikasi yang berhasil dengan Allah. Kemudian ketaatan yang penuh, ketaatan yang sungguh, keteguhan hati, iman, dan pelayanannya. Abraham mau melakukan ini semua, mau mencoba tanpa ragu-ragu, sehingga Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan Jehovah Jireh. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari
Sekali lagi belajar dengan Abraham. Saya tahu kita ini semua bukan orang yang tidak punya masalah, bukan orang yang tidak punya pergumulan. Kita semua punya pergumulan. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara semua pasti punya pergumulan. Tapi ingat, ketika kau mau mencoba melakukan semua kehendak Allah, Allah menyediakan. Jehovah Jireh. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua pemain musik maju ke depan, singer maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini, sebagaimana juga gereja yang kita berinduk, gereja GPI Bukit Permai mengadakan perjamuan hari ini. Jadi kita juga akan mengadakan di tempat ini. Saya undang hamba Tuhan maju ke depan. Hamba Tuhan maju ke depan, berdiri di mengelilingi meja perjamuan. Kita akan angkat pujian buat Tuhan, salibnya, dan nanti di akhir pujian ini saya minta nanti Pak Pendeta PR Harefa untuk berdoa. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi.
menuju siang hari ini Tuhan. Tuhan telah menolong kami hingga sampai pada akhir peribadatan kami, dan untuk memperingati atau untuk mengingat kembali akan pengorbanan-Mu, perjamuan melalui anggur dan roti yang sudah tersedia, juga Tuhan akan memberkatinya. Engkau memberkatinya dalam setiap kehidupan kami, ketika kami menikmatinya, ketika itu bercampur dalam tubuh kami, semuanya akan menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan menyertai setiap pelayanan perjamuan pada hari ini. Puji nama Tuhan, segala kemuliaan dan hormat bagi kemuliaan Tuhan saja. Haleluya. Amin. Kita kemudian sekali lagi, dan nanti hamba-hamba Tuhan akan membagikan roti perjamuan kepada seluruh jemaat. Salimnya, salimnya. Semua jemaat saya undang berdiri, dan mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Roti dimakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan anggur ke tangan kanan dan silakan diangkat. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Anggur diminum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan.
persiapkan lagu untuk Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Engkau telah menikmati tubuh dan darah Yesus. Engkau telah menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Apapun yang telah kita lakukan, kesalahan, pelanggaran selama ini, mari minta ampun kepada Tuhan. Biarlah kiranya engkau layak di hadapan Tuhan. Belajar dari Abraham. Abraham adalah seorang yang telah memberikan teladan baik bagi kita. Karena ketaatannya kepada Tuhan, karena keteguhan hatinya, karena pelayanannya, karena imannya, Tuhan membuat dia besar. Sehingga dari keturunannya lah sampai saat ini lahir umat yang besar di bumi ini. Lahir 3 agama besar di dunia ini. Sampai saat ini nama Abraham adalah nama yang itu termasuk. Itu semuanya oleh karena imannya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan engkau dikalahkan oleh masa lalu. Jangan engkau dikalahkan oleh hal-hal dalam dunia ini yang sedang menekan engkau. Tapi kalahkanlah itu semua dengan iman kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Segala pujian dan syukur. Dan di akhir dari pujian ini, saya minta sekali lagi Pendeta Perhareva untuk berdoa bagi kita. Segala pujian dan syukur. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup. Kini ku dapat sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku dapat sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembah. Sekali lagi, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku dapat sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Di akhir pada kami pada hari ini Tuhan, yang telah menolong kami memahami bahkan alur setiap lagu yang kami sampaikan kepada Tuhan, itu membuat kehidupan kami semakin berarti di hadapan. Oleh sebabnya tubuh dan darahmu yang sudah kami nikmati melalui roti dan anggur yang pada hari ini sudah kami nikmati, kiranya siapapun yang sudah menerima, kiranya Tuhan akan menolong itu. Kiranya itu akan menjadi pemulihan bagi kehidupan kami. Kiranya setiap realitas kehidupan kami akan tetap mengingat pengorbananmu dalam hidup kami.
Ishak yang memberikan hidupnya, bahkan pasrah untuk menerima ketetapan Tuhan atas hidupnya, dan bagaimana keputusan Tuhan atas Abraham, dan bagaimana domba Engkau sediakan. Tuhan, pribadimu adalah domba yang telah terkorban bagi kami, dan kami tahu domba yang disembelih, domba yang dibawa di pembantaian itu, Engkau memasrahkan hidupmu bagi kami, hanya untuk menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Gambaran yang sudah Engkau nyatakan hari ini, bahwa representatif Tuhan adalah Engkau hadir sebagai domba menggantikan Ishak, dan Engkau hadir juga bagi kami di kayu salib itu sebagai representatif penebusan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau menjadi domba yang dibantai untuk Engkau mencurahkan darah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kuasa kasih-Mu dalam hidup kami. Dan hingga hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa kami mengingat akan pengorbanan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpinan jemaat yang sudah menyampaikan kebenaran firman, kiranya Tuhan akan menolong. Keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan, istri, anak-anak yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi pendamping kehidupannya, kiranya juga Tuhan akan menolong dan memberkati. Senantiasa Tuhan akan menyertai setiap perjalanan kehidupan mereka. Hamba-hamba-Mu sidang jemaat-Mu yang pada hari ini hadir, apapun yang sedang mereka gumulkan, apapun yang sedang mereka cita-citakan, apapun yang sedang mereka doakan di hadapan-Mu, kiranya tepat pada waktunya Tuhan akan pasti menjawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya negara yang kami cintai ini, di mana kami ada di dalamnya, kami juga akan berdoa baginya. Kiranya Tuhan akan terus memberkati. Setiap kami yang ada di dalamnya juga Tuhan akan berkati. Tahun depan adalah tahun perpolitikan yang sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan pasti akan menetapkan di dalam hati kami masing-masing siapa yang akan kami pilih, siapa yang akan kami tetapkan sebagai pemimpin di Indonesia ini. Peran kami akan menentukan bagaimana negara ini akan berjalan ke depan. Terima kasih Tuhan, kiranya hiruk pikuk perpolitikan nasional pada saat ini kiranya tidak akan menjerumuskan, mendorong kami ke dalam hal-hal yang tidak Engkau inginkan Tuhan. Kiranya hikmat dari surga akan membimbing dan menolong kami senantiasa bagaimana kami hidup di dalam perkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya hanya pujian dan hormat bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kiranya hidup kami sepanjang minggu ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Aktivitas kami, pekerjaan kami, Tuhan akan terus menyertai. Hadirlah dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan kiranya Tuhan akan terus menolong setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, termulialah Engkau Bapa. Inilah doa kami, dan kiranya Tuhan akan senantiasa mendengarkannya. Kami mengakhiri doa kami ini Bapa dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita angkat pujian buat Tuhan dalam bahasa Nias, karena saya lihat di sini ada orang tua kita yang ingin sekali memuji Tuhan. Mungkin kurang begitu ini dengan bahasa Indonesia, kita akan bernyanyi dalam bahasa Nias. Mi aine bangun mulu lagi. Mari kita dengan semangat. Haleluya. Mi aine bangun
Selesai ibadah nanti tolong jangan pulang, karena anak kita Kathleen hari ini berulang tahun. Sebenarnya bukan hari ini, hari Selasa, tapi karena nggak bisa balik ke sini hari Selasa, kita duluankan. Nah tadi Kathy sudah menyediakan snack, bukan makanan ya, snack buat kita, minimal bisa mengganjal lah, mengganjal untuk makan siang. Jadi habis ibadah nanti kita akan menikmati snack dulu di sini. Ya, puji Tuhan. Yesus berkati. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Kiranya firman itu boleh meneguhkan kita, menguatkan kita bahwa ketika kita merasa sudah tidak ada jalan, ketika kita berputus harapan, percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang kita nggak ngerti jalannya Tuhan, tapi ternyata Tuhan disediakan yang terbaik. Jadi itulah plot twist dari skenario kehidupan kita. Jadi kita hanya diminta percaya aja, pokoknya percaya, apapun yang terjadi pokoknya percaya aja. Terima kasih untuk hambanya, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini, sama-sama merasakan. Kiranya kita pulang dari sini, kita boleh membawa berkat yang daripada Tuhan. Juga terima kasih untuk pelayan altar yang sudah melayani hari ini, baik WL, singer, pemain musik, LCD, kolektan, juga penerima tamu. Untuk ibadah kita minggu depan tanggal 12 November, seperti biasa jam 10 pagi di tempat ini. Worship leader akan dilayani oleh Saudara Dasman, lalu singer dilayani oleh Saudara Rian dan Ray,
Usher-nya akan dilayani oleh keluarga Bapak pimpinan jemaat, lalu infokusnya Joy, kolektannya Ras. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Guru BGA, lalu musik dilayani oleh Dedi, keterangannya testimoni Sunday. Jadi kesaksian lagi, tiap minggu kita akan selalu ada kesaksian supaya jangan berpikir bahwa untuk kesaksian tuh harus ada suatu event, harus ada hal yang besar terjadi dalam hidup kita gitu. Tapi kita ada pun hari ini adalah suatu kesaksian gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk memberikan kesaksian buat Tuhan. Lalu ibadah tengah minggu hari Jumat jam 7:30 malam di tempat ini. Silakan hadir untuk sama-sama bergabung, ajak rekannya, tetangganya, saudara-saudaranya untuk datang ke tempat ini gitu ya. Lalu ibadah youth hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini, juga latihan hari Sabtu juga. Silakan, nanti akan disepakati waktu tempat di sini dan waktunya gitu ya. Diajak saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangganya untuk datang beribadah di jam-jam ibadah, misalnya hari Jumat atau hari Sabtu gitu ya. Lalu tambahan tadi itu jangan pulang dulu, kita dibagikan snack, ucapan syukur gitu ya dari adik kita Kathy yang mengucapkan syukur bahwa dia telah tiba 15 tahun ada di bumi ini gitu ya. Jadi kita sama-sama merasakan gitu kan, sama-sama merasakan sukacita yang boleh dirasakan Kathy sampai hari ini gitu ya. Walaupun officialnya masih tanggal 7 gitu kan, tapi karena dia harus sekolah jadi dia datang di minggu ini. Kita sama-sama mengucap syukur, kita sama-sama mendoakan Kathy di 15 tahunnya dan menuju tahun-tahun berikutnya gitu ya, and still counting gitu. Jadi supaya Kathy boleh semakin diberkati Tuhan di tahun-tahun berikutnya. Ada tambahan pengumuman? Itu aja dulu ya. Oke, terima kasih. Pernikahan situ beda, ini nggak usah semua kesana. Tanggal berapa ya? Tanggal 11, tanggal 10. Tanggal 10. Hari Jumat. Saya takutnya nggak bisa gitu kalau pada kerja. Nanti siapa aja yang mewakili ya kalau. Oke, itu aja saya kembalikan. Kita akan memberikan persembahan yang berikutnya. Guru pasti nggak bisa. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita berpulang berpisah-pisah dari tempat ini, dari gereja kita akan bersama-sama dan memberikan persembahan untuk membangun gereja kita. Kita akan pujian bagi Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya.
ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.